Dia cukup nih orangnya kan, 5 orang. Udah aja. Oh, yuk, mulai yuk. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Kita mulai pembelajaran kita. Bapak mau semua kameranya diaktifin sama kameranya dibagusin. Cara duduknya juga dibagusin. Ayo. Baik, Pak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa, kita harus memulai dengan doa. Ayo, giliran siapa sekarang yang mulai yang memimpin doa? Ayo. Neni yuk, Neni, ayo. Baik, Pak. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran berlangsung, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran belajar kita. Berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke, baik. Gimana kabarnya semua? Ada yang sakit? Semuanya udah makan kan? Belum, Pak. Ya, Pak. Belum makan, Yos? Belum. Nah, nanti aja makannya ya. Ya, Pak. Nah, di sini Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak mau absen kalian dulu nih. Siapa tahu anak-anak Bapak di sini ada yang keluyuran, ada yang main PS gitu kan, ke warnet gitu kan. Ya, Dijawab Pak. ya. Mana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Oke. Yang kedua, ini Wulandari. Hadir, Pak. Oke, baik. Mana kabarnya Neni? Oke. Yang ketiga ada Tridina ini ya. Oh, Tridina, Hadir, gimana Pak. kabarnya? Nggak mood, Pak. Nggak bisa ikut ujian Pancasila. Hmm, ya juga ya. Semangat ya. Yang keempat ada Joyce Tanggang nih. Ayo, gimana kabarnya? Hadir gak orangnya? Hadir Pak, Oh, gimana kabarnya? kurang baik Pak. Apa kurang baik? Belum dapat uang jajan Pak. Hmm. Oh, ini untuk uang jajan aja menurut dia. Oh, pikiran. Oke, kita lanjut aja ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Puisi, Pak. Yo, ada yang tahu nggak? Yang lain ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Untuk hari ini kita akan belajar dari buku tema 4 kita. Sehat itu penting dengan subtema peredaran darahku sehat.
Untuk fokus pembelajaran kita di pagi hari ini, pada waktu ini kita akan mempelajari pantun. Di sini ada yang tahu nggak pantun itu apa? Apa pengertian pantun? Ayo, Nggak tahu Pak. Neni tahu nggak apa itu pantun? Nggak tahu, Pak. Next an. Next an slide-nya. Ana next slide an. Ini udah berjalan slide-nya, Kris. Yang A kan, pengertian pantun. Ah, di layar handphone kalian udah nampak gak? Belum, Pak. Yang pantun aja, Pak. Bentar ya. Wih, kita cut aja ini ya, bagian pendahuluannya. Nyala itu share screen-nya. Oke, kita lanjut. Di sini untuk pengertian pantun itu, ya sahabat, ayo bacakan ayo paragraf pertama ayo. Pantun adalah bentuk puisi lama yang berupa puisi asli Indonesia atau Melayu yang terdiri atas empat sebait menggunakan saja sengkelang dengan rumus persajakan kali. Umumnya terdiri atas sebait serta memiliki dalam bahasa Jawa misalnya dikenal sebagai parikat dan dalam bahasa Batak dikenal sebagai umpasa atau upasa. Sudah Pak. Betul sekali. Pengertian pantun ini sendiri merupakan Indonesia, atau dalam artian orang-orang Indonesia biasa menyebutnya, misalkan nih di suku Bapak sendiri, Bapak kan dari suku Batak nih kan, dari daerah Danau Toba kan. Biasa disebut itu, kalau di Jawa biasanya disebut sebagai parikan. Oke, next. Next one. Oke. Di sini ada ciri-ciri pantun kan? Nah, ayo giliran siapa sekarang baca? Ayo, si Tridina Bait ayo. terdiri dari Ayo, empat ayo. baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris 1 dan 2 disebut sampiran. Yang keempat, baris ketiga dan 4 disebut isi. Yang kelima, bersaja atau berima A, B, A, B. Saja atau rima adalah bunyi akhir pada baris Yang pantun. diketahui bebas, Sudah, mau Pak. pantun apapun bebas. Nanti Bapak tunjuk 2 orang untuk membacakan pantunnya. Bapak kasih waktu 2 menit. Ayo. Ayo, waktu berjalan, ayo.
sudah? Udah pada siap nih? Lendi, udah siap? Dea? Neni udah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Di sini Bapak akan memilih 2 orang untuk membacakan pantunnya sekarang. Bapak pilih yang pertama itu si Neni, ada Neni. Yang kedua itu ada siapa? Ayo. Yang pertama Neni, ayo bacakan pantunnya. Ayo. Ini pantunnya bebas kan, Pak? Apa aja kan? Iya, bebas. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa oleh-olehnya. Bila wajah kita bahagia. Sudah, Pak. Oke, bagus ya pantunnya ya tentang ceria-ceria kehidupan sehari-hari ya. Oke. Ayo, siapa? Ayo. Minyak kayu putih dipakai di badan, rasanya akan menjadi hangat. Jaga kebersihan lingkungan bersih membuat kita sehat. Oke, bagus. Sekarang Bapak udah anggap anak-anak Bapak udah tahu lah pantun itu seperti apa. Ayo. Sekarang kita masuk ke bagian pantun. Next an. Nah, di sini ada 2 bagian pantun. Yang pertama itu adalah merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan ke-2 di setiap bait pada pantun. Sedangkan isinya itu merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ke-3 dan ke-4 di setiap bait pada pantun. Contohnya bagaimana? Next slide, An. Nah, contohnya ada di sini, Bapak buat. Situ kan ada pantun 1 tuh. Bunyi gini. Naik perahu dekat kemudi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Nah, untuk baris ke-1 dan ke-2 adalah merupakan sampiran dari pantun itu sendiri. Dan baris ke-3 dan ke-4 merupakan isi dari pantun itu sendiri. Nah, untuk amanatnya apa? Amanatnya itu dapat kita lihat pada baris ke-3 dan ke-4 dari pantun itu, di mana amanatnya belajarlah dari padi, semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati. Oke, next. Next-an. Oke, jenis-jenis pantun. Nah, Bapak ajarkan untuk kalian semua anak Bapak sini. Yang pertama itu pantun kanak-kanak. Ada yang tahu nggak pantun kanak-kanak itu apa? Pantun yang dibuat untuk anak-anak, Pak. Nah, betul tuh. Jadi, pantun kanak-kanak itu adalah pantun yang sesuai dengan dunia anak-anak dan biasanya digunakan untuk mengungkapkan perasaan dari anak-anak itu sendiri, seperti anak-anak Bapak sekarang ini. Oke, untuk contohnya dapat dibacakan mungkin anak Bapak Joyce Tanggang, ayo bacakan ayo. Contohnya ayo. Baik, Pak. Terbang rendah burung kutilang, hingga di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Sudah, Pak. Bagus. Hebat juga ya
anak Bapak yang satu ini ya, main pantun ya. Oke, yo. Next An. Selanjutnya. Nah, di sini ada pantun yang kedua tuh. Pantun anak muda-mudi. Ini cocoknya untuk remaja-remaja ya. Remaja sampai 20 tahun ke atas ya. Jadi, pantun muda-mudi itu adalah pantun yang biasanya digunakan oleh para muda-mudi yang terdapat dalam masyarakat. Nah, seperti si Yosafat kemarin kan, Bapak dengar dia punya cewek itu kan. Pasti dia sering buat pantun sama ceweknya. Jadi gak boleh pacaran ya. Oke, untuk contohnya itu Bapak mau dibacakan oleh si Dea. Ayo deh, bacain deh contohnya deh. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, itu dari contoh salah satu contoh pantun. Next An. Slide selanjutnya. Oke. Di sini selanjutnya itu adalah mengenai pantun orang tua. Kalau untuk pantun ini pasti kita sering tuh kan dengar di acara-acara adat bagi orang Batak itu pasti sering acara-acara petua atau nasihat kepada anaknya atau saat memberikan ajaran agama. Untuk contohnya bagaimana? Ini ada contoh Bapak buat satu. Ayo, Yosafat ayo bacakan ayo. Ayo Pak, enak benar tinggal di Batu Gajah, segar udaranya indah dan damai. Anak sekolah rajin belajar, kelak tercapai. Oke, bagus. Nah, Bapak ada satu tugas nih untuk kalian semua. Di sini Bapak mau membagi kalian itu menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada Yosafat, Joyce Tanggam, sama si next slide An. Nah, tugasnya itu ada di sini. Itu kan ada pantun Bapak buat tuh kan. Jadi, tugas setiap kelompok itu mendiskusikan baris pertama dan kedua itu disebut apa, baris ketiga dan keempat itu disebut apa, dan apa saja amanat yang ada pada pantun itu. Ayo. Ayo, nanti Bapak suruh satu orang perwakilan untuk membacakan hasil kerjanya. Ayo. Bapak kasih waktu 2 menit, ayo.
Ayo, sekarang Bapak mau minta satu orang perwakilan kelompok. Ayo, kelompok Yosafat duluan, ayo. Siapa yang jadi perwakilannya, ayo. Saya Pak, Oke, ayo. Bacakan. kalau untuk baris 1 dan kedua disebut sebagai sampiran. Baris 3 dan 4 disebut sebagai isi pantun. Amanatnya itu kita harus menjaga kesehatan diri karena kesehatan merupakan harta yang masih bisa kita jaga. Oke, bagus sekali ya. Jadi betul itu yang dibilang kawan kita. Anak-anak Bapak itu. Ayo. Saya, Pak. Ridina. Oh dia, ayo. Dia. Baris yang ke-1 dan kedua itu itu sampiran. Baris 3 dan 4 itu isi. Amanatnya itu di dalam kehidupan kita harus menjaga kebersihan agar kita dapat hidup dengan sehat. Oke, bagus. Betul sekali ya semua ya kerjanya ya. Mungkin Bapak sudah memahami dan paham akan kalian semua tentang pemahaman kalian dari materi yang Bapak ajarkan barusan. Pembelajaran kita di pagi hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, ayo, Bapak kasih waktu. Ayo, 1 menit, ayo. Kalau nggak ada, Bapak nih yang nanya sama kalian, ayo. Oke, Bapak nih mau nanya nih sama Sister Dina, ayo. Baris pertama dan kedua itu disebut apa? Sampiran, Pak. Pak, izin Pak, saya ingin bertanya. Apa, ayo. Jadi kan Pak, kan ada saya pernah dengar teman-teman saya pantun kayak gini Pak. Oh ini nggak tahu saya ini pantun atau apa, saya